semua berakhir, kau tetap denganku. Dalam kelemahanku, kuasamu sempurna. Tiada pernah berjalan sendirian, penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Janjimu meneguhkanku, kekuatan di kehadiranmu bangkitkan imanku, hidupku sempurna bersamamu. Oh, oh, oh. Dalam keraguanku, kau takkan menyerah sampai semua terungkap. Kau takkan berubah. Dalam kelemahanku, kuasamu sempurna. Tiada pernah sedetikku ku berjalan sendirian, penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Janjimu meneguhkanku, kekuatan di dalamku, kehadiranmu bangkitkan imanku, hidupku sempurna bersamamu, sempurna bersamamu. Yesus, kau setia. Oh, oh, oh. Kau yang setia, kau yang menopang. Oh Yesus,
Shalom warga kerajaan Allah, senang sekali kita berjumpa kembali dalam Voice of Victory kali ini, di mana tema kita adalah menjadi agen perubahan. Kali ini saya rindu membahas dari salah satu tokoh, di mana kita melihat beliau merupakan agen perubahan yang luar biasa, yaitu tokoh Elia. Elia pada waktu itu berdoa kepada Tuhan supaya hujan jangan turun, dan terjadi hujan tidak turun ke Israel selama 3,5 tahun. Dan setelah itu apakah yang terjadi? Pada waktu dia dicari oleh Raja Ahab, kemudian dia menantang Raja Ahab dan dia berkata, ayo silakan orang-orangmu itu mempersembahkan korban dan aku juga akan mempersembahkan. Kemudian kita tahu ceritanya, setelah dari itu api Tuhan turun dari langit membakar korban yang dipersembahkan oleh Elia. Firman Tuhan berkata, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Jadi kita tahu sejak saat itu orang Israel berubah dan mereka kembali kepada Tuhan. Elia merupakan agen perubahan. Tapi setelah itu kita melihat ceritanya, bagaimana Ratu Isabel mengintimidasi dia. Kalau sampai besok pagi aku tidak mencabut nyawanya seperti salah satu dari mereka, jangan panggil namaku. Disitulah titik di mana kemudian Elia terintimidasi dan merasa ketakutan. Yang kita belajar saat ini adalah kita bisa menjadi agen perubahan, tapi kita juga harus waspada dengan diri kita sendiri. Dan apakah yang terjadi? Elia ngambeklah dalam bahasa sehari-harinya. Dia melakukan 1 hari perjalanan dan kemudian dia tertidur. Kita akan belajar saat ini. Saya kaitkan dengan keadaan yang terjadi yang ada di Indonesia saat ini, di mana marak banyak orang depresi. Kita baru aja melewati pandemi COVID, tapi waspada, dikatakan pada waktu itu kan ada pandemi-pandemi atau ada hal-hal berikutnya. Nah sekarang yang terjadi di muka bumi ini, yang kita lihat di Indonesia adalah banyaknya orang depresi, bahkan akan bunuh diri. Itu terjadi, khususnya banyak anak-anak generasi milenial. Dan apakah yang terjadi? Kita lihat, belajar dari sini, bagaimana respon Tuhan ketika seorang, mungkin katakanlah kita yang takut Tuhan ngalami hal seperti ini. Kita juga nggak boleh judgement. Oh, orang percaya Tuhan, bahkan melayani Tuhan, kenyataannya kok melakukan hal seperti itu, kok depresi. Nah kita belajar sikap Tuhan. Ketika Elia dalam kondisi ngambek seperti itu, Tuhan mengirim malaikatnya. Malaikat menepuk Elia dengan lembut dan memberikan apa? Roti dan air kendi. Siapakah yang pernah minum air kendi? Air kendi mah lebih nikmat daripada air-air manapun juga. Dia harum, dia seger, dia dingin dan nikmat luar biasa. Tapi karena dia masih marah, dia capek dengan keadaannya, firman Tuhan berkata, dia kembali tidur. Dan saat itu juga malaikat kembali menepuk dia dan membangunkan dia lagi untuk kedua kalinya dan menyuruh dia makan. Setelah dia kenyang dengan makanan yang kedua kali itu, firman Tuhan berkata, dia tetap melakukan perjalanan bahkan 40 hari 40 malam. Saya percaya pasti dia juga tidak tentu arah kemana dia perginya. Dia pokoknya dia bilang, cukup Tuhan, ambillah nyawaku. Ini yang sering terjadi. Ini pula yang terjadi di zaman now. Di mana bahkan orang-orang yang Kristen pun, orang-orang yang percaya Tuhan pun, dia berkata, mati aja aku. Ini yang saat ini harus kita waspadai. Percaya Tuhan bukan berarti kita semuanya baik-baik saja. Kita harus waspada. Kemudian apakah yang terjadi? Tuhan datang kepada Elia dan menyatakan, apakah kerjamu di sini Elia? Elia menyatakan, aku kerja buat Tuhan luar biasa, tapi aku mau dibunuh. Nah kita belajar tokoh kedua sekarang, di mana tokoh hebat luar biasa. Tapi satu titik dalam kehidupannya, dia mengalami juga masa-masa di mana dia seorang diri. Dalam Mazmur pasal yang ke-6 dikatakan, Tuhan aku ini merana. Kemudian juga dikatakan, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Nah, saya mencari bahasa mudahnya mengidap. Ternyata mengidap itu adalah kondisi seperti ini. Pernah nggak sih ketika kita menangis, katakanlah sampai seharian kita menangis, maka mata kita kan bengkak. Kalau istilah bahasa Indonesia dibilang sampai bombay seperti itu. Nah itulah mengidap. Daud pun pernah satu titik dalam hidupnya mengalami hal tersebut. Tapi kemudian dia tutup Mazmur pasal ke-6. Dikatakan, Tuhan telah mendengarkan doaku, Tuhan menerima doaku. Apakah sudah? Di situ di ayat sebelumnya dikatakan, berapa lama lagi Tuhan? Kata berapa lama lagi menunjukkan bukan instan, bukan? Tapi dia menutup di ayat ini mengatakan Tuhan sudah mendengar doaku. Pastinya saat dia menulis ini belum dia mendapatkan jawaban itu.
tapi dia memerintahkan jiwanya. Dia mengajak jiwanya, aku sudah mendapatkan jawaban itu. Kemudian kita selanjutnya belajar dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-25. Ini yang saya dapatkan beberapa waktu ini. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Sama juga mungkin jiwa kita sesat. Kita nggak tahu kemana kita harus pergi. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Setiap kita mungkin di tempat ini yang melihat siaran ini, mungkin kita sedang capek rohani bahkan. Seperti Elia, seperti Raja Daud. Dan berkata, aku capek Tuhan, aku merasa seorang diri, aku kerja susah payah, aku melayani Tuhan, tapi kenyataannya musuh-musuhku. Musuh zaman now, beda lagi zaman musuh zaman dulu. Bisa jadi musuh zaman now apa? Haters-haters kita di Instagram, orang-orang yang membuli kita, orang-orang yang menghakimi kita. Begitu banyak orang di luar, tapi kita punya pemelihara jiwa. Dan apakah yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana cara Tuhan memelihara jiwa kita? Yang pertama, Tuhan memberikan firman Tuhan buat setiap kita. Itu pasti ya dan amin. Saya mau bacakan dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Kalau kita lihat pedang setajam apapun, pedang Tolyongto, ataupun bahkan pedang Wiro Sableng, tapi dia hanya bisa menebas leher seseorang. Dia tidak bisa memisahkan. Di situ dikatakan jiwa dan roh, bahkan sampai sendi dan sumsum. Dikatakan ia juga membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pertimbangan itu apa sih? Pertimbangan itu begini, sesuatu yang butuh kita timbang. Aku lakukan ini enggak ya? Contoh, sebelum saya melakukan tapping ini, saya tahu bahwa saya tidak boleh lebih waktu saya dari 14 menit. Jadi saya harus menimbang mana aja ya materi yang harus saya sampaikan. Itu pertimbangan. Misalnya seseorang mengajak, ayo bisnis seperti ini itu, yuk kita menimbang apakah itu bisnis perlu atau bisa dijalankan ataupun tidak. Tapi kalau pikiran hati itu apa? Pikiran hati adalah sesuatu yang sudah sering kali kita lakukan, sehari-hari kita lakukan, repetition terjadi, sehingga akhirnya terdownload ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam hati, sehingga menimbulkan apa? Reaksi spontan kita. Mungkin ketika orang datang pada kita, aku seperti ini, seperti itu. Langsung dalam pikiran kita, oh orang ini maksudnya tujuannya ini. Karena apa? Kita sudah terdownload, sudah tahu ini orang maksudnya ini. Atau kejadian-kejadian luar. Sehingga itu menjadi pikiran hati kita. Di situ dikatakan sesuatu yang di luar kebiasaan sehari-hari. Kita sudah tahu terbiasa itu. Subconscious mind, saya ingat. Nah, kemudian selain firman Tuhan yang menyelidiki hati kita, dan setelah menyelidiki, dia menuntun kita. Ketika kita mau ngambil keputusan, ketika kita lagi ngalami stres, ketika kita sedih, ketika kita marah, ketika mungkin kita bahkan di titik terendah, kita depresi. Kemudian firman itu masuk memberi menghiburkan. Firman itu memberikan janji kepada setiap kita. Dan selanjutnya, apakah yang memelihara kita, yang membedakan dengan orang lain? Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu di dalam kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita nggak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Orang dunia mereka juga mengalami stres. Kita juga nggak lepas dari masalah. Tapi pribadi Roh Kudus itu dalam kita. Ketika kita nggak tahu lagi bagaimana harus berdoa, kita di titik terendah dalam kehidupan kita bingung, kita aktifasi Roh Kudus dalam hidup kita. Yang bisa berbahasa roh, kita katakan berbahasa roh. Dan di situ Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan, menghiburkan saat itu juga, dan memberikan janji dan pengharapan. Dan yang terakhir, bagaimana ia memelihara jiwa kita? Kalau kita melihat ungkapan hati Elia ketika ditanya oleh Tuhan, kamu apa sih kerjamu Elia? Dia selalu bilang, aku seorang diri aja, aku seorang diri aja. Perlu kita pelajarin semua yang mendengarkan acara ini, bahwa keadaan seorang diri itu membuat rasa capek dan semakin low, kita di titik yang semakin rendah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata kepada Elia, Elia kamu gak seorang diri, masih ada 7.000 orang yang takut akan Tuhan yang aku sediakan. Jadi setiap kita, ayo saya dorong. Ketika kita mungkin di titik kita merasa low banget, kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan, jangan justru menyendiri.
mengurung diri di kamar. Kemudian mungkin kita melakukan hal-hal yang negatif. Ya oke, untuk sesaat itu bisa menghiburkan kita, tapi itu bukan menyelesaikan masalah. Apa yang harus kita lakukan? Carilah rekan yang mungkin kita bisa sampaikan, berbicara, mungkin juga teman di komsel, teman komsel, atau gembala saudara. Tapi yang jelas, jangan mengambil keputusan justru mengurung diri, bahkan terus ketika kita low, iblis akan semakin mengintimidasi kita, dan iblis akan menyerang kita, dan dia akan membisikkan apa? Bunuh diri aja, bunuh diri aja. Itu yang semakin marak akhir-akhir ini. Jadi waspada setiap kita. Dan bagian kita, apa yang harus kita lakukan? Tuhan bilang kepada Elia, bangkit Elia. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15 dikatakan, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Jadi Tuhan memahami kok rasa mungkin kita depresi, sedih atau ini itu. Tapi satu sisi juga Tuhan berkata kepada Elia, stop Elia, cukup. Sekarang bangkitlah, kembalilah kepada jalanmu. Sebab hidup harus berlanjut Bapak Ibu. Karena tugas masih banyak. Dan yang selanjutnya saya mau katakan, apakah yang terjadi? Ayo sekarang kita melakukan bagian kita. Yaitu apa? Kita menjadi encourager buat teman-teman kita yang lain. Kalau ada teman yang datang sama kita, dia mungkin mengalami rasa-rasa susah, sedih, marah, gak ada harapan. Inilah saatnya kita menjadi agen perubahan buat dia. Gak usah harus muluk-muluk yang gede-gede, tapi kita ada bersama dia, mendengarkan dia, dan katakan, aku ada bersama kamu. Itu merupakan kekuatan. Jadi kalau mau menjadi agen perubahan saat ini, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kalau setiap kita saat ini kita merasa di titik terendah, bangkit. Dan setelah itu kita bangkit, kita apa? Kita menjadi ada buat rekan-rekan kita. Ketika mereka mengalami titik terendah, kita doakan mereka, kita dampingin mereka, kita angkat mereka, dan katakan, aku ada bersama kamu, aku mendukung kamu. Sehingga kita bisa saling membangkitkan, menguatkan. Gak usah bicara yang muluk-muluk, tapi menjadi agen perubahan buat satu orang. Tuhan Yesus memberkati dan selamat berpraktek, selamat menjadi agen perubahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab firman-Mu, Roh Kudus-Mu, dan Engkau juga menyediakan orang-orang takut akan Tuhan, sahabat-sahabat kami. Kami mau Tuhan untuk bangkit, enggak terus meratapi hidup kami, meratapi nasib kami. Enggak Tuhan, kami mau bangkit. Dan kami mau katakan, kami juga mau menjadi berkat bagi rekan-rekan kami, encourager buat mereka, saling mendukung, saling menopang. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang Kau berikan buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.